cari Tuhan. Tapi kalau kita cari ketenaran, cari materi, yang kita dapat gilo. Akhirnya kita korupsi pun diaminkan bahwa itu berkat. Itu kutuk. Bukan berkat. Uang korupsi itu kutuk. Betul, ya. Nah, gilo ini memperkaya diri sudah jelas. Ya, pengusaha-pengusaha banyak karena merasa diberkati, dia ingin memberikan Tuhan, tapi dia kasihnya ke gilo. Sementara gilo ini harus ditanda tanya besar. Betulkah dia anak Tuhan? Jangan bicara hamba, kita semua anak Tuhan, tapi kita lihat dulu. Oh iya, dia anak Tuhan, tapi dia sesat. Dia tidak menjalankan apa yang Bapaknya mau. Ya, kita semua terlepas dengan dosa, cuman bedanya beda dosa aja. Tapi selama kita mau tetap menyadarkan diri, merendahkan diri di Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Oh, ini salah, ini kita nggak boleh lakukan pribadi ya. Tapi kalau sebagai pemimpin rohani kemudian dia tidak sadar itu, ini pengikutnya puluhan ribu tersesat semua dong, gara-gara ini satu orang. Ya kan? Ini yang harus disadarkan. Jemaat anak-anak Tuhan yang bergereja di Gilo, sudah saatnya buka mata kalian, baca Alkitab. Ya, jangan ikutin domba-domba sesat. Apalagi sudah terjun ke politik, overconfidence dia. Dia sebagai pendeta yang di awal 1980, di akhir 1980-an saat RCTI timbul, dia jadi pendeta RCTI. Dia seakan-akan udah yang pendeta paling tenar, paling hebat. Tapi bukan di situ yang Tuhan lihat. Bagaimana perilakunya, kesehariannya terhadap diri keluarganya dulu. Jangan menipu, jangan memperkaya diri. Ini yang kita lihat kan kontradiksi. Ya kan? Sementara Tuhan Yesus mengajarkan orang kaya menjual hartanya bagikan ke orang miskin. Ini paket titel hamba Tuhan tapi nyari duit, memperkaya diri. Berani nggak Gilo sekarang? Ya, kita bukan berharap si Gilo nggak bertobat, kita berharap juga dia bertobat juga. Sadar, dia sadar juga. Kalau andaikan kita bisa ambil pelajaran baik dari Gilo, kita nggak akan bicara seperti ini. Tapi sekarang pertanyaannya, pelajaran baik apa yang kita dapat dari si Gilo? Ya, kalau cuma untuk terhibur di bawah mimbar, kita ngelihat dia ngelawak, dia bikin ucapan-ucapan yang membuat orang ngantuk jadi sadar. Bukan itu, Tuhan nggak ngajarkan itu. Ya, nggak ada di Alkitab seperti itu. Coba baca, nggak ada. Jadi kembali lagi ke kitanya lagi, anak-anak Tuhan ini harus peka, sadar, jangan mau dikecohkan, disesatkan oleh hamba-hamba palsu ini, ya. Lebih condong malah hamba mamon udah jelas dia daripada hamba Tuhan. Jangan, dia bukan hamba Tuhan. Buat saya dia bukan hamba Tuhan. Ya, dari 2004, 2005 saya ngalamin pribadi melihat dia, ketemu dia, ngundang dia. Saya tahu, ini pelawak. Gilo itu pelawak, bukan hamba Tuhan. Nah, ya, terima kasih. Shalom semua. Shalom. Ya, ini pertama saya baca judulnya dulu. Ini apa judulnya betul atau cuma sekedar judul-judulan, Pak? Kan ada tanda tanyanya. Oke. Nggak mungkin si Gilbert memberkati orang selingkuh lah. Itu saat kentir-kentirnya Gilbert, saat comong-comongnya Gilbert, nggak mungkin lah. Iya. Ya, oke lah. Berarti kita hanya judul-judulan. Artinya tidak demikian. Begini Pak. Ya, begini Pak. Dari apa yang saya pikirkan, kan kita sudah bukan 1-2 kali ya, sudah sering kita bicara mengenai si Gilo ini. Ya, jemaat-jemaat anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan, kemudian tersesat ya, tanda kutip, atau terkecoh dengan cara bicara, dengan ketenaran, dengan apa yang bisa ditampilkan oleh Gilo, membuat mereka terpikat. Ini yang harus kita putus, Pak. Artinya jemaat-jemaat gereja yang bergereja bersama Gilo ini sudah layak lah. Tinggalkan Gilo. Jangan lagi kalian tersesat. Ya. Jadi kalau kita mau bahas secara rohaninya, kita semua punya Alkitab. Ya. Nah, Tuhan Yesus sendiri turun ke bumi menjadi firman yang hidup. Disiksa mati bangkit dari kematian, naik ke surga. Nah, kemudian perjalanan serta ucapan firman Tuhan Sang Juru Selamat itu
yang hidup itu tersebut sudah dibukukan di dalam Alkitab. Artinya kita nggak perlu lagi broker, Pak. Anak kecil sekolah minggu diajarkan bukan diajarkan mengarang bebas, diajarkan Alkitab, baca Alkitab. Kembali ke Alkitab. Sehingga dengan Alkitab kita bisa lihat mana hamba Tuhan, mana hamba Mamon, mana hamba palsu. Ya. Jadi kita harus dewasa di sini. Kita bukan anak kecil sekolah minggu lagi. Ya. Motivasi kita mencari Tuhan. Tuhan akan datang kalau kita cari Tuhan. Tapi kalau kita cari ketenaran, cari materi, yang kita dapat gilo. Akhirnya kita korupsi pun diaminkan bahwa itu berkat. Itu kutuk. Bukan berkat. Uang korupsi itu kutuk. Betul, ya. Nah, gilo ini memperkaya diri sudah jelas. Ya, pengusaha-pengusaha banyak karena merasa diberkati, dia ingin memberikan Tuhan, tapi dia kasihnya ke gilo. Sementara gilo ini harus ditanda tanya besar. Betulkah dia anak Tuhan? Jangan bicara hamba, kita semua anak Tuhan, tapi kita lihat dulu. Oh iya, dia anak Tuhan, tapi dia sesat. Dia tidak menjalankan apa yang bapaknya mau. Ya, kita semua terlepas dengan dosa, cuman bedanya beda dosa aja. Tapi selama kita mau tetap menyadarkan diri, merendahkan diri di Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Oh, ini salah, ini kita nggak boleh lakukan. Pribadi ya. Tapi kalau sebagai pemimpin rohani, kemudian dia tidak sadar itu, ini pengikutnya puluhan ribu tersesat semua dong, gara-gara ini satu orang. Ya kan? Ini yang harus disadarkan. Jemaat anak-anak Tuhan yang bergereja di Gilo, sudah saatnya buka mata kalian, baca Alkitab. Ya. Jangan ikutin domba-domba sesat. Apalagi sudah terjun ke politik, overconfidence dia. Dia sebagai pendeta yang di awal 1980, di akhir 1980-an saat RCTI timbul, dia jadi pendeta RCTI. Ya. Dia seakan-akan udah yang pendeta paling tenar, paling hebat. Tapi bukan di situ yang Tuhan lihat. Bagaimana perilakunya, kesehariannya terhadap diri keluarganya dulu. Jangan menipu, jangan memperkaya diri. Ini yang kita lihat kan kontradiksi. Ya kan? Sementara Tuhan Yesus mengajarkan orang kaya menjual hartanya bagikan ke orang miskin. Ini paket titel hamba Tuhan tapi nyari duit, memperkaya diri. Berani nggak Gilo sekarang? Ya, kita bukan berharap si Gilo nggak bertobat, kita berharap juga dia bertobat juga, sadar. Dia sadar juga. Kalau andaikan kita bisa ambil pelajaran baik dari Gilo, kita nggak akan bicara seperti ini. Tapi sekarang pertanyaannya, pelajaran baik apa yang kita dapat dari si Gilo? Ya, kalau cuma untuk terhibur di bawah mimbar, kita ngelihat dia ngelawak, dia bikin ucapan-ucapan yang membuat orang ngantuk jadi sadar. Bukan itu. Tuhan nggak ngajarkan itu. Ya kan? Nggak ada di Alkitab seperti itu. Coba baca. Nggak ada. Jadi kembali lagi ke kitanya lagi. Anak-anak Tuhan ini. Harus peka, sadar. Jangan mau dikecohkan, disesatkan oleh hamba-hamba palsu ini. Ya. Lebih condong malah hamba Mamon udah jelas dia daripada hamba Tuhan. Jangan, dia bukan hamba Tuhan. Buat saya dia bukan hamba Tuhan. Ya, dari 2004, 2005 saya ngalamin pribadi melihat dia, ketemu dia, ngundang dia. Saya tahu, ini pelawak. Gilo itu pelawak, bukan hamba Tuhan. Nah, itu dari sisi kita, Pak ya. Nah, kita mau memberi pelajaran untuk masyarakat umum yang khususnya tidak mengenal Kristus atau difitnah bahwa Alkitab itu adalah kitab palsu yang kita miliki, orang Kristen miliki. Nah, ini kita mau katakan ke mereka begini. Cari Alkitab, baca. Betul nggak itu palsu? Baca dong. Kalau itu palsu, kasih tunjuk aslinya mana. Jadi kita juga mau tahu. You tuduh kita Alkitab yang sekarang ini dipalsukan, kasih tunjuk yang aslinya seperti apa. Tapi setidaknya kalian baca dulu Alkitab. Ya, cari tahu isinya. Mudah. Ini Alkitab bukan bahasa Prancis. Ini Alkitab bahasa Indonesia. Bahkan yang Jawa juga udah ada Alkitabnya. Padang udah ada Alkitabnya bahasa Padang. Baca, cari tahu. Nah, kenapa kita ini terbuka, akal pikiran kita luas, tidak sempit. Itu akibat kita belajar Alkitab. Kita tidak mudah dibodohi. Ya. Dengan tidak dibodohi, kita jadi mendapat kebenaran yang utuh. Masalah perilaku kita masih melakukan dosa kecil atau dosa yang besar. Nggak ada dosa kecil, dosa besar. Maksudnya impact-nya besar. Ya,
itu kita kembali lagi ke pribadi untuk sadar, untuk mengakui kesalahan. Ya, saya bukan orang suci, Pak Paul juga bukan orang suci. Ya kan, kalau bicara dosa di mata Tuhan, kita orang berdosa. Makanya kita perlu Tuhan Yesus. Tapi jangan kita terkecoh oleh Gilo. Nah, kita berani, ya, Gilo ini pendeta besar, pengikutnya puluhan ribu mungkin, ya. Tapi kita nih jemaat biasa, berani mengkoreksi dia, ya. Apa kalian berani koreksi ustadz kalian, kiai kalian, ya? Tidak. Makanya kenapa negara-negara yang dasarnya Alkitab lebih maju, lebih modern, ya. Nah, itu yang masyarakat yang belum mengenal Kristus, ya kita nggak usah berdebat masalah keyakinan, tapi kalau kalian menuduh kitab palsu, tolong baca yang palsu itu dulu, cari tahu kebenaran isinya, dan tunjukkan yang aslinya seperti apa. Sehingga kalian juga bisa membuka akal pikiran kalian lebih luas lah, jadi lebih cerdas lah, ya nggak mau dibodohin oleh si Anies Baswedan, ya dengan pencitraan palsu, jadi supir angkot, ya setup semua, ya dibodohin semua, kasihan kalian, ya. Jadi mungkin begitu Pak Paul yang saya sampaikan, 2 poin, yaitu untuk jemaat Gilo, tinggalkan Gilo, sudah waktunya tinggalkan, baca Alkitab aja kayak anak sekolah minggu. Kita punya naluri, kita punya akal sehat. Luar biasa penutupnya ya. Oke, sekalian jangan lupa nyawer ya. Iya, Pak Rajauti. Jadi gini Pak Paul, ini kan kita belum tahu kebenarannya sampai di mana. Belum tahu. Artinya kan begini. Kalau saya sih masih 50-50. Bisa saja. Semua bisa, Pak. Bisa saja Gilo betul-betul memang bisa lagi kemasukan sesuatu memberkati. Bisa saja, Pak. Gitu. Bisa saja. Bisa saja tidak menurut hukum gereja gitu. Iya. Jadi artinya nanti waktu akan membuktikan, Pak. Kita lihatlah sampai sekarang. Bisa saja, bisa tidak. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gitu. Kan kita hanya memberikan logika rasional saja, kemungkinannya, ya kan. Dan itu percuma, mau dibawa ke gereja juga percuma lah, barang Cina kok mau dibawa ke gereja. Edan apa? Kan gitu kan. Sama berarti edan, dua-duanya edan ini berarti kan. Ahli neraka kan. Ya sekalian aja making love-nya di gereja, di altarnya Gilo kan, kalau begitu kan. Sekalian bikin anak ini kan. Tapi memang kacau memang Pak, tapi artinya begini, pemikiran-pemikiran itu ya bisa saja timbul ya, karena sekarang itu hampir ada sudah mulai banyak channel bahas hal yang sama Pak, gitu kan. Jadi saya justru dengar itu kira-kira 2-3 minggu yang lalu, bahkan sampai ada orang Muslim yang nanya ke saya, bro, kalau orang Kristen boleh nggak itu poligami gitu kan? Saya bingung pertanyaan itu. Ternyata rupanya arahnya ke kasus yang ini yang sekarang lagi viral ini Pak Paul gitu. Boleh nggak punya istri lebih dari 1 gitu? Iya Pak. Nggak boleh. Kalau sudah cerai saja kita nggak boleh kawinkan kok. Kita mau menikahkan lagi, kita harus hati-hati, pertimbangannya itu banyak sekali. Iya benar. Ya kan? Dan kita selalu menyarankan jangan menikah lagi kalau sudah cerai. Iya. Ya kan? Makanya jangan cerai kalau nggak kuat masalah seksnya. Jadi dianjurkan jangan bercerai, seberat apapun itu ya datang sama Tuhan, berdoa sama-sama. Justru disitulah indahnya pernikahan ketika mereka terguncang. Pernikahan saya itu tadinya sudah tidak karu-karuan ya, tahun 2010 sampai 2013. Begitu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, wah indah sekali pernikahan kita. Jadi luar biasa, ya kan? Itu luar biasa, makanya itu penting ya. Jadi kalau kasusnya si Sambo ini, kalau saya menurut logika gereja dan urutan ininya, lihat kegoblokannya, gobloknya Giro pun nggak mungkin ke sana, karena si Sambonya juga yang nggak bakal mau, ngapain orang mau selingkuh kok malah laporan pendeta, gimana sih, ya kan? Yang mungkin kawin siri, Sambo jadi Islam bisa. Kawin siri harus pura-pura syahadat, ya kan? Yang itu tadi, Bang, halalkan aku dong, Bang. Oke deh, nanti bokongmu besok saya tato pakai tatonya MUI halal, kan bisa, itu bisa. Ya itu, kan? itu lebih masuk akal Pak. Itu lebih masuk akal, ya kan?
Karena kan yang rugi siapa? Putri kan? Sambo rugi nggak? Enggak. Kalau olahraga BB itu yang rugi yang cewek selalu kalau di Indonesia. Kalau di Eropa mah dua-duanya sama-sama enak ya kan. Tapi kalau di Indonesia olahraga BB yang cewek selalu yang rugi. Ya enggak? Karena ada itu tadi stereotip itu kan. Makanya pasti minta dihalalkan si putrinya. Nah, tapi si cantik. Tapi kan balik lagi ya yang suka menghalalkan kan ya MUI kan. Bukan gereja gitu loh. Oke, kita harus tutup pertemuan kita luar biasa. Jadi saudara, intinya adalah jangan mudah terpengaruh dengan isu satu, jangan mudah terpengaruh dengan isu apapun. Uji kritis ya, rasional, logika dipakai. Kedua, gereja tidak pernah mensahkan perselingkuhan, apalagi kalau pernikahan yang pasangannya masih ada. Ya bahkan setelah bercerai mau nikah lagi pun belum tentu gereja mau. Ya, kalau saya ya, waduh sulit kalau mau menikahkan orang yang bercerai, terus dia mau nikah lagi sama orang lain. Saya tuh ruwet sekali kalau sama saya. Ya, saya harapkan sih jangan datang sama saya. Ya, karena pasti saya pasti akan bilang, kamu berdoa, saya dipulihkan, kamu pasti dipulihkan. Itu kalau saya ya. Tapi kalau gereja lain, kalaupun mereka mau menikahkan, mereka itu biasanya minta surat cerai, walaupun surat cerainya dipalsu. Tapi pokoknya harus ada surat cerai. Karena apa? Karena akta pernikahan itu tujuannya adalah untuk dokumentasi. Pemberkatan pernikahan di gereja itu tujuannya buat dokumentasi. Ujung-ujungnya nanti catatan sipil. Karena untuk catatan sipil, Anda harus ditanya agamanya apa, mana dari gereja aktanya. Pasti ditanya akta pernikahan dari gereja. Di Indonesia begitu. Jadi kalau ceritanya sama si cantik itu, diberkati, saya kok ya tidak percaya ya, karena logikanya nggak masuk semua gitu ya. Nah yang ketiga saudara ya, balik lagi ya, ayo kembali kita supaya jangan terpengaruh dengan tren ya. Kalau kita suka sama orang, jangan sampai kita nggak bisa lihat buruknya dia. Jangan sampai kita ditipu sama dia, kita nggak ngerti. Kalau kita nggak suka sama orang, jangan sampai dia bikin baik, kita juga nggak ngerti. Jangan. Kita harus selalu terjaga, harus selalu alert. Saya adalah orang yang selalu alert. Saya tidak peduli saya suka dia apa nggak suka. Ya, ada beberapa sahabat di sini yang selalu puji-puji saya. Oh, kalau saya bilang enggak, tak potong, saya potong benar. Enggak, keras saya. Orangnya minggir lah. Walaupun dia puji-puji saya terus, kalau saya bilang enggak, saya nggak urusan. Ya kan? Saya nggak punya masalah pribadi dengan orang ini, tapi kalau saya bilang enggak, saya nggak urusan orang ini puji-puji saya, atau saya suka dengan dia, saya kagum sama dia, saya nggak urusan. Kalau saya bilang enggak, gitu ya. Jadi hari ini kita belajar 3 hal itu. Oke, jangan lupa nyawer ke Galarua ya, karena kita mau bikin 100 banner ya. Biaya yang dibutuhkan 25 juta, saldonya hari ini sudah 10 juta ya, sudah 10 juta. Sawer yang banyak, kita mau bikin gebrakan bersama dengan orang-orang Iran ini. Oke, nanti Pak Santiamat tutup dalam doa, tapi kita mau ini ya, dengarkan yang satu ini. Sebelum dengarkan nih Pak, ada bagus Pak. Iya. Ada komen di live chat YouTube. Apa tuh? Oleh Gandarva nih, salahkan otak cabulmu, jangan salahkan busanaku. Oh iya, itu tadi sudah saya tag tadi di YouTube tadi. Salahkan otakmu yang cabul, bungkuslah otakmu yang cabul, beresin otakmu yang cabul, bukan beresin busananya orang. Itu makanya gerakan anti jilbab ini adalah, itu harusnya ditulis tuh Pak Santiamer, bereskan otakmu, jangan urusi busanaku. Gitu Pak. Bereskan otakmu, bukan jangan urusi busanaku, itu penting itu Pak. Ya. Kita ini Bung Beta aja untuk dalam doa ya. Ini Bung Beta, kita dengarkan yang satu ini. Jangan lupa disawer.